Teman cerita bukan cerita biasa. Sesuai laporan Global Terrorism Index atau GTI tahun 2022, dari 163 negara, Indonesia berada pada posisi 24 sebagai negara paling terdampak aksi-aksi terorisme. Itu artinya bahwa radikalisme, terorisme masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Aksi terorisme berkaitan erat dengan radikalisme individu hingga kelompok. Keduanya mengakar pada pemahaman yang keliru terhadap pemikiran nasional. Pemahaman-pemahaman menyimpang ini kerap kali berujung pada keinginan untuk disintegrasi dari wilayah NKRI. Ancaman terorisme bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan berbagai motif seperti politik, agama, sosial, serta lainnya. Dan di Indonesia, kebanyakan para pelaku terorisme menggunakan kepercayaan seperti agama sebagai alat pembenar atas tindakan mereka. Lantas bagaimana dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Nusa tertinggi toleransi. Kali ini kami mengajak teman-teman sekalian untuk berbagi cerita terkait radikalisme hingga aksi-aksi terorisme dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah forum yang dibentuk BNPT untuk kerja-kerja pencegahan terorisme di tingkat daerah. Mari ikuti ceritanya. Ya teman-teman, kita sudah bersama narasumber kita kali ini, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Johannes Octavianus. Beliau dan teman-teman pengurus FKPT NTT yang ditugaskan negara untuk berbagai kegiatan, berbagai program pencegahan terorisme di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Bapak? Ya, kabar baik. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi. Sehat. Jadi selamat pagi. Kalau di FKPT itu ada semacam salam begitu, salam Pancasila begitu. Ya, jadi untuk salam Pancasila sesungguhnya itu persoalan nasional. Itu dimotori oleh PPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya. Salam Pancasilanya seperti ini. Salam Pancasila. Ya. Salam Pancasila untuk semua teman-teman di rumah dan masyarakat Indonesia di mana saja berada, bahwa ideologi Pancasila itu final dan menjadi ideologi yang luar biasa bagi bangsa sebesar Indonesia ini. Tapi sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada kesempatan ini, mungkin teman-teman di rumah dan masyarakat sekalian perlu mengetahui apa sih FKPT itu dan bagaimana eksistensinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih. Jadi FKPT itu kependekan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Itu dilahirkan oleh Badan Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi FKPT ini melaksanakan ada perpanjangan tangan dari BNPT yang ada di Jakarta, yang seluruhnya ada di semua provinsi di Indonesia ini. FKPT itu cenderung atau lebih difokuskan kepada tindakan-tindakan pencegahan. Karena di situ nomenklaturnya Forum Koordinasi Pencegahan. Dia melaksanakan salah satu divisi daripada BNPT, yaitu di bidang pencegahan. Sedangkan untuk kegiatan yang lain, penindakan dan kerjasama itu sudah dilaksanakan oleh kerjasama internasional, maksudnya ada 3 divisi di sana,
Jadi satunya penindakan, satunya kerjasama internasional. Nah, untuk FKPT di NTT sudah ada sejak ya mungkin saya tidak hafal persis, tetapi untuk kami ini masuk pada periode 2022 sampai 2025. Kami melaksanakan tugas untuk membantu BPPT dalam rangka melaksanakan pencegahan terorisme. Siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam kepengurusan itu? Ya, kebetulan sekali saya selaku Kepala Kesbangpol dipercayakan untuk menjadi ketua. Apa harus Kepala Kesbangpol? Enggak harus. Jadi kalau untuk tingkat nasional ini, tingkat nasional seluruh Indonesia, tingkat provinsi seluruh Indonesia itu hanya 7 Kepala Kesbangpol yang menjadi pemimpin, menjadi ketua FKPT. Ada dari berbagai unsur, ada dari unsur akademisi, terutama yang banyak itu dari rektorat. Juga dari tokoh-tokoh masyarakat juga ada yang dianggap memang mereka mampu memimpin dan menjadi perpanjangan daripada BNPT. Selebihnya struktur kepengurusannya itu ada yang dari mungkin. Jadi sesuai dengan bidangnya. Jadi ada 5 bidang di sini. 5 bidang, ada bidang pembinaan perempuan dan anak, kemudian ada bidang pemuda dan pendidikan, ada bidang agama sosial budaya, ada bidang pengkajian dan penelitian, dan ada bidang media massa. Ada 5 bidang. Nah, sesuai dengan porsinya, kalau bidang pengkajian lebih banyak itu diduduki oleh para akademisi atau para peneliti, sedangkan bidang perempuan ya harus perempuan, kemudian bidang media massa tentunya dari media massa, unsur dari media massa, kemudian bidang pemuda dan pendidikan itu juga dari pemuda, seperti itu. Jadi tergantung daripada bidang, berbagai unsur semua ada di sini. Artinya dari gambaran ini dasar payung hukum yang mengatur FKPT ini mungkin ada. Ya, ada pertama FKPT dibentuk oleh peraturan BNPT. Ya. Nomornya saya lupa, saya baca nomor berapa saya lupa, itu ada tahun 2012. Kemudian dibentuk setiap provinsi dan berkembang. Setiap provinsi ada FKPT-nya, seperti itu. Dari gambaran ini saya mengambil kesimpulan bahwa pertama, kerja-kerja untuk penanganan terorisme di Indonesia itu bukan cuma ya penindakan atau tangkap para pelaku teror itu, tapi pencegahan supaya tidak terjadinya pemikiran-pemikiran radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme itu merupakan kerja bersama yang semua komponen, bukan cuma aparat, tetapi masyarakat juga dilibatkan. Artinya bahwa semua komponen bangsa ini. Nah, bisa kasih gambaran terkait dengan situasi nasional dalam pemutusan rantai terorisme di Indonesia ini. Ya, jadi terorisme ini kan menjalar di seluruh dunia. Jadi semua negara ini kan dihitung atau dinilai sejauh mana tingkat kerawanan terhadap terorisme. Kebetulan tahun 2022 ini kan Indonesia ini kan mendapat ranking ke 24 ya. 24. Nah, itu untuk tingkat dunia. Nah, kita mencoba untuk terus berupaya menekan angka ini supaya dia semakin turun, bukan semakin baik, bukan semakin ke atas yang sangat rawan, tapi menjadi lebih aman. Itu tingkat internasional. Kemudian dari tingkat nasional tahun 2021, mulai tahun 2021 angka indeks kerawanan terorisme ini sudah menurun dan bahkan di bawah target RPJMN. Itu kenapa? Ya, itu karena tindakan beberapa kegiatan strategi program yang dibuat oleh BNPT. Kemudian dengan adanya FKPT melaksanakan sosialisasi, kemudian juga dibantu juga dari semua unsur yang ada tentang
bagaimana kita membina wawasan kebangsaan ini menekan tindakan-tindakan radikalisme yang menjadi akar daripada terorisme. Kemudian itu secara nasional seperti itu kondisinya. Kemudian sampai di tingkat provinsi juga. Provinsi NTT juga masih tergolong masih di tingkat bawah. Kenapa sih terjadi radikalisme di Indonesia? Ya, sebenarnya akar daripada radikalisme ini adalah adanya fanatisme, terutama yang lagi santer atau lagi tren saat ini yang terkait masalah agama. Jadi karena fanatisme terhadap sebuah keyakinannya bahwa dia yang paling benar, terus kemudian menimbulkan sikap-sikap eksklusif bahwa dia merasa diri paling benar, ini akan menjadi orang-orang ekstremis. Nah, ekstremis ini yang menimbulkan sikap-sikap radikalis. Nah, radikalisnya menjadi sumber untuk mengarah kepada tindakan-tindakan terorisme. Membunuh, melakukan pengeboman dan lain sebagainya, teror. Itu tadi karena mereka sudah merasa yakin bahwa dia adalah paling benar, kemudian yang lain itu salah, dan bahkan mengatakan bahwa orang lain itu, aliran lain atau keyakinan lain itu tidak layak untuk hidup di dunia ini. Bahkan dinyatakan bahwa halal untuk kita basmi orang-orang di luar daripada keyakinan. Apa yang diyakininya. Iya, seperti itu yang eksklusif. Menyatakan bahwa dirinya adalah paling benar dan segala sesuatu. Dan ini yang paling bahaya. Apapun dia, kalau sudah menyatakan saya yang paling benar, saya yang paling hebat, dan orang lain semua salah, nah ini sudah sangat berbahaya sekali. Berarti menggunakan jubah-jubah keagamaan, jubah-jubah keyakinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemikiran-pemikiran yang radikal yang kemudian berujung pada aksi-aksi terorisme, begitu ya Pak? Betul, itu kamuflase saja. Jadi menggunakan simbol-simbol agama. Kalau sudah orang mungkin ini agama ini karena ini keyakinannya dan itu adalah hal dengan sakral karena masalah ketuhanan, sehingga seolah-olah mereka itu adalah orang yang terbaik. Padahal di situ ada nilai yang diajarkan untuk justru malah merusak kerukunan dalam kehidupan. Padahal setahu saya ya, agama itu mengajarkan tentang kebaikan, kebajikan, cinta kasih dan sebagainya. Tetapi kok malah mengajarkan tentang dibelokkan ke hal-hal yang membunuh, melakukan teror, halal ketika orang lain membunuh orang lain dan sebagainya itu. Ya, jadi yang pertama dalam ajaran-ajaran keyakinan agama itu, yang pertama orang mengartikan sebuah kalimat di dalam kitab suci itu kan sudah belum tentu sama, itu yang pertama. Ya. Jadi mereka menerjemahkan ini, menafsirkan ayat-ayat ini sudah berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita khawatirkan juga sudah tunggangi dengan pikiran-pikiran ideologi dan politik. Jadi sudah mengarah kepada politik. Nah ini dia sudah mulai kembangkan. Diboncengi dengan tujuan-tujuan politik. Ini sudah dipintir-pintir, sudah ambil ayat tertentu bagaimana tujuan politik ini sudah bisa tercapai. Nah ini yang terjadi. Seberapa genting sih persoalan radikalisme hingga terorisme di Indonesia? Ya, kalau FKPT ini memang kita sebatas jangan sampai terjadi terorisme. Sehingga kita mengarah kepada radikalisme ini agak ditekan. Sedisiplin rupa. Kalau radikalisme itu sudah berhenti, artinya terorisme tidak akan terjadi. Ya. Nah, memang sangat genting sekali kalau itu sudah masuk di ranah politik. Ranah politik itu bisa mengarah terjadinya perubahan ideologi negara. Nah, kalau sudah terjadi perubahan seperti ini, yang pasti rakyatnya akan semakin kacau. Jadi tujuan kita yang disebut dengan NKRI harga mati, Bhinneka Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, ini akan jadi buram semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ideologi kemudian politik ini kita salah menentukan, risikonya terhadap hal-hal kehidupan masyarakat.
Berarti persoalan radikalisme, terorisme, ekstremisme dan terorisme itu menjadi ancaman serius untuk negara sebesar Indonesia ini, yang kita tahu bahwa agamanya banyak, sukunya banyak, dan berbagai latar belakang lainnya yang ya plural lah, negara yang luar biasa, bervariasi, beragam. Makanya sudah cocok ketika kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya betul sekali. Lalu kita skopnya lebih kecil karena ini FKPT Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Bagaimana situasi NTT sendiri dari kacamata FKPT? Ya, jadi kita ini melaksanakan tugas membantu BNPT. Yang pertama terkait di bidang pengkajian dan penelitian, kita memberikan data. Data kita sudah dididik, diberikan pelatihan coaching oleh BNPT, dan anak-anak kita mencari data di tingkat lapangan. Kemudian dari situ, dari BNPT melaksanakan evaluasi, mentabulasi, kemudian memutuskan ini kondisinya situasi yang ada di masing-masing provinsi, daerah mana yang dianggap rawan, mana yang dinyatakan aman, seperti itu. Nah, untuk NTT memang terkategori masih kondisi aman. Nah, tapi ya saya hanya mau mewanti-wanti aja, mewaspadai lah. Jadi aman itu justru yang terjadi, kejadian terorisme itu di orang yang tidak siap. Betul. Ketika bereforia dengan keamanan, bereforia bahwa kita aman, kita nyaman, tidak ada gangguan, tapi justru itu yang tidak aman ya. Justru malah berbahaya. Jadi mungkin diukur daripada kejadian tumbuhnya beberapa ormas-ormas yang radikal seperti itu, dihitung dari angka-angka itu, kejadian kekerasan, kriminal, karena itu beberapa responden itu beberapa institusi yang dijadikan responden, dan itu evaluasinya ada di BNPT. Nah, sementara memang NTT ini kategorinya masih lebih bagus lah. Cuma tadi itu memang kita harus selalu waspada. Semua segmen, semua lembaga yang berkenaan dengan itu sudah bergerak, baik itu dari TNI Polri, dari Badan Intelijen, dan semuanya sudah bergerak untuk mewaspadai akan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Nah, dari gambaran Bapak Ketua tadi, saya melihat bahwa inilah pentingnya FKPT itu, bahwa pencegahan harus terus dilakukan walaupun di provinsi yang dinilai Nusa Tinggi Toleransi ya, NTT orang selalu kenal bahwa Nusa Tinggi Toleransi dan dinilai aman. Saya mengambil contoh tahun 2020, Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu secara umum dikenal bahwa itu daerah yang bebas dari kelompok radikal. Tetapi pada tahun 2020 itu ditemukan ada sel di situ. Nah, kita tidak mau bahwa ada kejadian yang serupa terjadi di Provinsi NTT. Makanya sudah pas ketika FKPT mengimbau kita selalu mewaspadai itu. Nah, dalam kerangka pencegahan ini, apa saja sih program dan kegiatan yang sudah dilakukan ataupun yang direncanakan oleh FKPT itu sendiri? Ya, jadi saya kembali dulu ke kasus yang terjadi di Kalimantan itu memang benar terjadi. Ya minimal begini, kita sudah bekerja bagaimana menciptakan kehidupan bertoleransi. Ya. Gitu. Nah, tiba-tiba itu muncul ada kasus itu memang kecolongan bahwa kita tidak mampu mendeteksi sampai sejauh itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan program kegiatan apa saja dari FKPT, ada program yang memang sudah diturunkan, direncanakan dari BNPT untuk seluruh Indonesia. Masing-masing bidang itu diberikan satu program kegiatan. Ya, jadi tapi juga tidak, FKPT tidak bisa bekerja sendiri, kan dia kan berupa forum. Jadi dia bersama. Kebetulan sekali saya ini selalu kepala Kesbangpol. Nah, tentunya apa yang menjadi
tujuan daripada FKPT saya selalu bawa kemana-mana. Iya. Minimal seperti itu. Jadi yang pertama di bidang media massa kemarin itu ada kegiatan Asik Bang, itu aksi musik itu, musik anak bangsa. Iya. Nah, kita kebetulan NTT-nya menjadi juara 1 tingkat Oh, iya. nasional. Nah, kita punya adik nama Fani itu menjadi juara 1 untuk menyanyikan lagu Salam Bisa Aku. Dan itu mendapat hadiah cukup besar 40 juta dari kepala BNPT. Kemudian ada kegiatan dari bidang pemuda, itu pemuda dan pendidikan. Itu kegiatannya berupa apa ini ya? Bidang pemuda itu tutur kebangsaan ya, ekspresi kaum muda itu. Jadi membuat konten kreator. Jadi melalui media massa yang ada ini, mereka video-video, mereka membuat konten kreator. Berarti kita juga bisa ini, teman cerita juga bisa. Bisa sekali, semua bisa. Jadi bidang sosial, agama, sosial budaya juga begitu, moderasi beragama, kemudian bidang pengkajian penelitian tadi yang sudah saya jelaskan, mereka dilatih, coaching, kemudian mereka melaksanakan melaksanakan pendataan di tingkat lapangan. Kemudian yang satu lagi bidang perempuan dan anak ya, memviralkan perdamaian itu bagi perempuan dan anak. Karena perempuan itu setelah diteliti, perempuan itu lebih peka, lebih rentan untuk dipengaruhi terhadap hal-hal yang sifatnya diprovokasi ya, untuk menjadi radikal dan teroris. Iya, karena kejadian tahun lalu ya, ada satu ibu atau masih usia gadis atau usia gadis ya, ada beberapa yang mau melakukan penyerangan ke Istana Negara ya? Bukan, di kepolisian. Di kepolisian. Jadi ada di kepolisian itu ada kayaknya sopan santun masuk ke dalam kayaknya padahal dia teroris. Kemudian satu ibu bawa anak-anaknya ngebom di Surabaya sana. Nah itu kan bahwa perempuan ini sangat-sangat rentan sekali. Dan juga jadi korban dari para suami yang melakukan aksi teror kemudian ditelantarkan. Seperti itu. Dijanjikan macam-macam. Kasihan kan bangsa ini kalau sampai tidak bisa diberikan pemahaman dan akhirnya mereka membias kiri kanan dalam bersikap bertindak ini yang merugikan dirinya sendiri, merugikan diri sendiri, yang merugikan juga tetangga lingkungannya. Seperti itu. Kasihan gitu. Lalu apa sih kegiatan kreatif lain yang mungkin akan dilakukan oleh FKPT? Ya, jadi yang pertama untuk rutinitas dari FKPT, kami selalu, contohnya tahun lalu kita memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada anak-anak sekolah. Jadi kita juga diundang gitu untuk memberikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan bagaimana cara kita menjauhkan daripada tindakan-tindakan intoleransi, radikalisme seperti itu. Itu rutinitas yang bisa kita buat kerjasama dengan termasuk dengan Kesbangpol, seperti itu. Sedangkan untuk kegiatan berikutnya tahunan itu nanti kita dalam waktu dekat ini akan dipanggil oleh BNPT untuk bagaimana kita diinformasikan tentang program kegiatan tahun 2023 yang perlu kita persiapkan dan laksanakan. Saya dan teman-teman di rumah tentunya menunggu informasi dari para pengurus FKPT NTT terkait dengan kegiatan-kegiatan kreatif apa. Sampai tahu teman cerita atau teman-teman di rumah mungkin ada yang mau ikut berpartisipasi ya, kami siap. Sebenarnya kami sudah umumkan itu. Jadi ketika ada lomba-lomba ini, lomba itu kita umumkan. Hanya barangkali jangkauan kita tidak sampai sejauh itu. Boleh melalui teman cerita, nanti kita siap untuk bekerja sama dengan FKPT untuk menyampaikan kepada masyarakat siapa yang mau ikut kegiatan-kegiatan FKPT, khusus anak-anak muda ini. Ya. Itu bisa hubungi teman cerita saja. Nanti kita akan komunikasi dengan para pengurus FKPT NTT. Insya Allah. Jadi saya akan informasikan ketika memang hal ini perlu disebarluaskan selalu. Kemarin tuh contoh beberapa lomba itu tuh
hanya beberapa orang saja yang ikut. Ya, apakah mungkin karena kami punya kemampuan untuk memberikan informasi yang terbatas, ataukah mungkin juga orang juga lebih konsentrasi ke informasi-informasi yang lain. Itu beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya atau berkurangnya penyebaran informasi ini. Kita akan coba ke depan ini melalui teman cerita ini coba kita informasikan supaya lebih jauh lagi, dan orang-orang yang punya potensi untuk bisa berkembang berkompetisi di tingkat nasional, kita akan coba untuk bisa demi negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Ya, betul sekali. Terakhir Bapak, seperti biasa selalu ada pesan dan harapan. Nah, dalam rangka menjaga NKRI dari berbagai rongrongan ideologi lain, kemudian dari pemikiran-pemikiran eksklusif dari kelompok-kelompok yang berusaha merongrong Pancasila dan mengganti ideologi bangsa, apa sih pesan Bapak, pesan FKPT NTT dan harapan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait radikalisme dan terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi terorisme, radikalisme itu kan sebuah tindakan yang kita harus cari tahu adalah akar masalahnya. Nah, kalau akar ini kita bunuh, barangkali mungkin tindakan atau sikap aktivitas seperti itu tidak akan terjadi. Nah, akar jadi persoalan yang saya sebutkan pertama tadi itu yaitu adalah fanatisme. Fanatisme eksklusif, artinya bahwa menganggap dirinya paling benar. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, saya minta supaya ini untuk masalah pencegahan itu masyarakat saya minta untuk belajar mengetahui tentang sejarah bangsa ini. Secara bangsa, bagaimana bangsa ini terbentuk dengan tidak mudah, dengan begitu banyak pengorbanan baik jiwa, harta, dan segala sesuatunya demi kemerdekaan ini. Dan ketika leluhur kita sudah menyatakan untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita jadilah pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Kita harus bisa merawat apa yang sudah disatukan dengan kehidupan yang rukun. Jadi tidak eksklusif tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua cukup sudah kita berdebat tentang masalah pembenaran agama. Nah, saya nonton nonton di media sosial ini, paling banyak orang berdebat tentang ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Nah, inilah akhirnya mengembangkan berkembang cara berpikir gitu, cara orang berpikir. Jadi ini salah, ini benar, ini salah. Semua agama benar dan diyakini yang paling benar adalah kemanusiaan. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa bukan dari sisi agama, saya orang Islam, orang Islam yang harus saya tolong. Apakah dia orang Hindu, apakah dia orang tidak punya agama pun, kita kalau dia perlu ditolong harus tolong. Itu kita melihat dari sisi kemanusiaan, jangan dari sisi agama. Kalau itu kita sudah ada dalam diri kita, saya yakin ini damai, dan itu sampai kepada perihal radikalisme, apalagi terorisme, itu tidak akan terjadi. Itu kalau saya kunci adalah di situ. Dan yang ketiga, yang terakhir, bangsa ini sudah punya Pancasila. Pancasila itu jangan dianggap sebuah kata yang biasa-biasa saja. Itu hanya sekedar dihafal. Tidak bisa. Dan itu sudah diakui internasional. Jadi kita mempelajari, saya ada satu lupa lagi. Kita juga belajar tentang sejarah dunia ini. Sejarah dunia, bagaimana kejadian-kejadian terjadi di luar negeri, terutama negara-negara yang menganut paham-paham Wahabi tadi itu, Salafi tadi, Wahabi Salafi, yang terlalu eksklusif sekali. Nah, itu yang negara tidak akan aman.
Selalu benturan kacau satu dengan lainnya. Kenapa? Menganggap orang lain itu salah. Ini kita punya Pancasila, punya keragaman begini banyak, tapi bisa disatukan oleh Pancasila. Luar biasa itu. Dulu itu sudah teruji. Kenapa kita harus mendiskusikan lagi? Jadi diskusi jangan lagi diskusi tentang masalah agama, diskusi bagaimana kita membuat dunia ini menjadi rukun dan damai. Itu lebih bermanfaat bagi kita semua dibanding kita mendiskusikan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita harus diskusi bagaimana cara kita supaya bisa hidup rukun dan damai. Itu. Terima kasih Bapak atas kesempatan kita berbagi cerita dengan teman-teman semua di rumah dan ya masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan teman-teman sekalian, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Ingat pesan Pak Ketua FKPT NTT, kita selalu waspada dan bijak dalam berpikir dan bertindak. Mari terus rawat toleransi, hidup berdampingan secara baik, lalu menjaga NKRI dan Pancasila sebagai ideologi yang final dan luar biasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini dulu cerita kita akan jumpa kembali dalam konten-konten kami selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan, hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan. Oh, satukan hatimu teman, kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa hebat. Salam Indonesia harmoni. Satukan hatimu teman, kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Wah, mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa hebat. Salam Indonesia harmoni. Kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa hebat. Salam Indonesia harmoni. Teman cerita, bukan cerita mitos.